Halo Sobat Papatola TV, selamat pagi, siang, malam, sore, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Video ini Papatola buat setelah barusan selesai pertandingan uji coba Timnas U20 Indonesia yang diasuh Coach Indra Safri menghadapi Timnas U20 Thailand. Pertandingan ini sendiri berlangsung di Stadion GBK, di mana pertandingan uji coba Indonesia adalah serangkaian persiapan untuk kualifikasi AFF U19, juga Piala Asia U19 dan juga Piala Asia U20 ya. Dan juga sasaran utamanya nanti adalah Piala Dunia Under 20 yang akan berlangsung tahun depan 2025 di Chili, Amerika Latin ya. Timnas U20 sendiri berkekuatan pemain-pemain yang kemarin juga bermain sebagian di Piala Dunia Under 17 ya, dimana Indonesia di pertandingan itu menurunkan penjaga gawang Ikram Al-Ghifari, kemudian ada bek kiri Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, Rizal Nurfiat Subakja, Sultan Zaki, Arliansa Abdul Manan, Rizky Arizal, Muhammad Kafiatur, dan juga Rahmat Sawal, Tony Firmansyah, dan Arkan Kaka. Ini merupakan line up yang juga diuji oleh Coach Indra Safri di pertandingan pertama uji coba menghadapi Thailand, dan beberapa hari ke depan mereka juga akan uji coba dengan Uzbekistan. Sobatku, dari pengamatan Papatola di babak pertama baru berjalan hitungan detik ya, 10 atau 12 detik sudah ada satu peluang yang boleh dikatakan nyaris gol untuk Thailand. Namun untung saja tembakannya masih melebar, dan kemudian situasi panik tersebut bisa dinetralisir oleh pemain-pemain Indonesia. Jadi praktis di babak pertama tempo berjalan sedang-sedang saja, tidak terlalu kencang. Namun aliran bola benar-benar dikuasai oleh Indonesia di babak pertama ya. Dalam pertandingan babak pertama ini Indonesia memang kalah dengan skor 2-1, di mana 2 gol Thailand itu tercipta di babak kedua. Di babak pertama Indonesia mampu unggul melalui tendangan Tony Firmansyah. Cantik sekali serangan yang terencana, di mana kemudian itu merupakan hasil umpan cutback dari Doni Tri Pamungkas ya. Dan di menit 62 Thailand menyamakan gol melalui Paripan Wongsa di menit 62, dan kemudian di akhir babak kedua ya, di menit berapa tadi? Menit 90 atau ya, sudah menit-menit injury time ya. Di babak pertama tadi pergerakan dari Doni Tri Pamungkas di sisi kiri melewati satu bek Thailand itu cukup bagus sekali, lalu mengirim umpan cutback ke tengah, dan Tony ada di sana. Jadi secara permainan gol itu lahir dari sebuah skema yang terencana. Ini yang menjadi satu poin dan catatan dari Papatola, bahwa dalam sebuah proses permainan kita harus melihat bagaimana skema yang dimainkan dari masa build up serangan, transisi, kemudian juga skema penyelesaian akhir. Pertandingan sendiri tentu saja berjalan dengan tempo sedang saja, tidak terlalu kencang. Skuad Garuda beberapa kali mencoba membangun serangan, mengalirkan serangan lewat sisi kiri yang dihuni Rizky Arizal dan juga Doni Tri Pamungkas. Di babak pertama praktis Thailand belum bisa melakukan konsolidasi yang bagus ya. Mereka masih mencoba terus melihat seperti apa celah dari pergerakan pemain Indonesia yang mereka bisa manfaatkan. Doni Tri menjadi tumpuan serangan Garuda, dan memang betul akselerasinya cukup menonjol di babak pertama. Thailand jelas kerepotan dengan aksi-aksi pemain Indonesia di babak pertama. Hingga menit 30 itu pengamatan Papatola tercipta beberapa peluang berbahaya, namun memang tidak maksimal ya. Jadi memang Indonesia masih hanya beruntung bisa cetak gol 1 di babak pertama. Sobatku, di babak kedua Indonesia membuka peluang dari Vigo Dennis ya, di mana peluang emas ini tepat di menit 54, tendangan bebasnya di depan kotak penalti mampu ditepis kiper Kittipong Bunmak, dan refleks yang ditunjukkan Kittipong juga sangat bagus sekali, menjadi salah satu sinyal bahwa Kittipong ini mungkin satu hari nanti bisa menjadi kiper andalannya timnas Thailand. Dan akhirnya dengan ketenangan Thailand menguasai lini tengah dan tidak terburu-buru, mulai mereka merapat, kemudian melakukan pergerakan 1-2 yang cukup merepotkan. Akhirnya di menit 62 lewat gol Paripan Wongsa, Thailand menyamakan kedudukan. Untungnya Indonesia tidak
tidak lantas panik atas upaya gol yang membuat kedudukan menjadi imbang 1-1, dan tentu saja kedua tim sepertinya juga bermain lebih agresif dan membuat pertandingan sedikit lebih menarik kalau menurut Papatola di babak kedua tadi. Dan kemudian Thailand juga saya rasa pemain-pemain mudanya tampil energik ya. Tampil energik, mereka tidak terlalu menghiraukan tampil di depan tuan rumah Indonesia, karena memang juga secara penonton juga tidak terlalu banyak. Karena ini juga mainnya di stadion GBK ya, yang memang besar sekali, jadi supporter memang harus full baru kelihatan mengerikan. Kalau seperti tadi ya biasa-biasa saja mungkin bagi pemain-pemain Thailand. Di Thailand sendiri memang mereka beruntung di pertandingan ini, meskipun secara keseluruhan mereka Indonesia lebih unggul, tapi mereka berhasil mencetak 2 gol dan menjadi mengunci kemenangan di pertandingan persahabatan ini. Tidak terlalu kita harus merasa kekalahan ini sebagai satu hal yang sangat-sangat biasa-biasa saja sebenarnya sih, karena ini juga sifatnya uji coba. Meskipun ada euforia di tim nasional senior kita yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia, kita harapkan tentu euforia positif itu bisa menular ke adik-adiknya ini di timnas U20. Mudah-mudahan saja nanti di pertandingan kedua uji coba menghadapi Uzbekistan, Coach Indra Safri tentu sudah memiliki satu pengalaman ya, ataupun juga sudah memiliki strategi lagi untuk melihat kesiapan anak-anak asuhnya. Mungkin juga akan membongkar pemain juga, karena dia harus menguji para pemain-pemainnya semua untuk bisa menampilkan permainan terbaik. Ya, itu tadi sobat, review sedikit Papatola mengenai pertandingan Indonesia versus Thailand Under 20, di mana tim ini dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan AFF dan kejuaraan Asia U20 yang sasaran utamanya sebenarnya adalah untuk kualifikasi Piala Dunia U20 yang akan berlangsung tahun depan di Chili. Mudah-mudahan saja tim racikan Indra Safri mampu mengalami progres peningkatan yang signifikan nantinya seiring dengan waktu berjalan. Para pemain semakin matang dalam kerjasama tim, karakter bermain juga semakin positif. Ya, insya Allah Indonesia punya kesempatan untuk bisa tampil di event internasional dan meraih prestasi. Oke sobat-sobatku, itu saja bagi kalian yang menyaksikan video ini malam ini di hari Jumat malam. Kenapa Papatola belum botak? Karena memang ini masih video timnas Under 20. Nanti kita live di Indonesia versus Australia. Semoga saja ya video nanti akan menyusul bagaimana ulas strategi Papatola di pertandingan 16 besar timnas senior Indonesia timnas senior Indonesia ya. Belepotan ini saking gembiranya nih sobatku. Terima kasih sobat-sobat, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, timnas Garuda di dada. I love you full sobat-sobat Papatola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.